Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Oke, jadi seperti biasa, pada video kali ini saya masih akan membahas custom room di Poco X3 Pro. Di sini saya masih akan membahas custom room base MIUI, dan seperti biasa kita akan lihat dulu pada bagian tentang ponselnya. Oke, jadi untuk versi MIUI yang saya pakai saat ini adalah MIUI Scarlett versi 1.0 dengan versi MIUI 14.0.2 yang diambil dari base MIUI Indonesia. Terus untuk patch keamanannya bukan menggunakan yang terbaru karena masih berada di tanggal 1 Februari 2023. Dan di bagian kernel bawaannya seperti biasa di sini masih menggunakan kernel dari Perp. Sebelumnya pada bagian kernel ini saya sudah pernah coba ganti kernel dengan kernel NGK versi 3.30. Tapi hasilnya kurang bagus karena HP-nya ini jadi panas ketika saya coba menggunakan kernel dari NGK. Apalagi kalau dipakai buat main game yang bisa menyebabkan suhu HP-nya ini mungkin mencapai limit. Bahkan saya pernah mendapatkan peringatan suhu perangkat terlalu panas sehingga tidak bisa menyalakan data seluler ketika sedang bermain game Mobile Legends. Jadi selama saya mencoba custom room di Poco X3 Pro, baru kali ini saya mendapatkan peringatan seperti itu. Dan di saat menggunakan kernel bawaan pun untuk suhunya masih sama aja terasa panas. Tapi ketika saya menggunakan kernel bawaan tidak pernah ada peringatan suhu terlalu panas. Meskipun untuk suhunya ini ya sama-sama panas. Mungkin untuk masalah ini hanya ketidakcocokan antara kernel dan custom room yang sedang saya gunakan. Kemudian selain suhu HP yang kurang bersahabat, pada custom room ini juga masih terdapat beberapa kekurangan. Seperti pada bagian tampilan yang tidak tersedia pilihan refresh rate. Tapi untuk masalah refresh rate ini sudah bisa diatasi dengan aplikasi. Ya meskipun agak ribet sih, masa mau ngatur refresh rate aja harus pakai aplikasi. Dan selain gak ada pilihan refresh rate, di menu tampilan ini juga tidak ada pilihan untuk mengatur warna layar. Dan untuk yang lainnya seperti fitur tambahan untuk merubah tampilan UI, pada custom room ini setelah saya cari ternyata tidak ada fitur tambahan untuk merubah tampilan UI. Ada sih satu tambahan fitur, yaitu fitur AOD. Tapi untuk fitur AOD ini menurut saya tidak berguna karena setelah saya coba untuk fitur AOD ini gak bisa digunakan. Jadi untuk keseluruhan tampilannya ini masih menggunakan tampilan stok dan masih sama seperti tampilan di MIUI global. Dan untuk tampilan UI ini sudah sesuai deskripsi yang saya lihat di bagian changelog pada custom room ini. Terus untuk changelog yang lain pada custom room ini kelihatannya sih emang cukup menggoda. Karena jika dilihat pada bagian ini banyak sekali keterangan yang lumayan bikin kita mau mencoba custom room ini. Dan saya pun seperti itu. Apalagi pada bagian changelognya ini ada keterangan smooth stock UI. Dan benar saja ternyata setelah saya coba untuk custom room ini mempunyai UI yang smooth. Terus multitaskingnya lancar. Ditambah lagi untuk pre-RAM pada custom room ini bisa menyisakan RAM yang cukup gede. Bahkan bisa menyisakan RAM sampai 5,2 gigaan apabila tidak ada aplikasi yang sedang berjalan. Tapi sayangnya dibalik multitasking yang lancar dan UI experience yang smooth, ternyata di sini masih terdapat beberapa bug yang cukup fatal. Terutama bug pada bagian kamera bawaan yang tidak bisa digunakan. Karena setiap kali membuka aplikasi kamera di sini selalu ada peringatan tidak dapat terhubung ke kamera atau suka blank hitam. Ya untuk kamera bawaan ini sih sebenarnya masih bisa dipakai, tapi cuma bisa dipakai untuk merekam video aja. Itu pun hanya menggunakan lensa utama saja. Soalnya kalau mau pindah lensa, kameranya ini masih suka ngeblank hitam. Terus selain pada kamera bawaan, di sini juga masih ada bug di bagian NFC yang tidak bisa menyala. Kadang di sini juga suka ada notifikasi layanan NFC telah berhenti. Ditambah lagi untuk penggunaan daya baterai pada custom room ini terbilang boros. Tapi di sini saya lupa untuk menampilkan penggunaan daya baterai. Lalu ada dua perubahan tampilan yang dibawa oleh custom room ini. Yang pertama terdapat pada tampilan boot animasi yang seperti ini. Terus untuk yang kedua tampilan pada animasi saat melakukan charger yang seperti ini. Tapi kalau untuk kedua tampilan yang ini suka atau tidak suka itu sih sesuai selera aja. Kalau saya sih kurang suka pada kedua tampilan perubahan tersebut. Apalagi pada tampilan animasi charger ini gak bisa diubah pada bagian pengaturan. Kemudian kalau ngomongin soal performa pada custom room ini jujur saja saya kurang suka. Karena untuk performa gamenya gak begitu bagus. Padahal untuk game yang saya mainkan gak terlalu berat. Seperti pada game PUBG, ketika saya main PUBG di settingan smooth 90 fps, untuk gameplaynya sangat tidak nyaman. Karena fps-nya sering naik turun. Tapi kalau menggunakan settingan smooth ekstrim hasilnya sudah bisa lebih baik. FPS-nya bisa lebih stabil
Meskipun di sini juga masih sering terjadi penurunan FPS, tapi ketika menggunakan settingan smooth ekstrim, untuk frame dropnya gak separah ketika saya menggunakan settingan smooth 90 fps. Sedangkan untuk performa pada game Mobile Legends, ketika saya memakai custom ROM ini hasilnya sama aja kayak game PUBG. Untuk gameplaynya hasilnya kurang bagus, apalagi ketika saya main game ini menggunakan grafik dan frame rate ultra, untuk FPS-nya ini sering naik turun. Terus ditambah lagi kalau main game Mobile Legends ini sambil record, untuk gameplaynya akan terasa lebih berat. Jadi untuk main PUBG ataupun Mobile Legends pada custom ROM ini kurang nyaman jika menggunakan settingan secara default, atau tidak ada perubahan apapun pada custom ROM ini. Dan untuk skor benchmarknya pada custom ROM ini setelah saya tes dengan Antutu versi 9, hasilnya biasa aja dengan skor yang dihasilkan berada di angka 554 ribuan. Terus untuk hasil wildlife skornya juga biasa aja dengan skor yang berada di angka 3394. Apalagi kalau lihat hasil dari CPU throttling yang hasilnya kurang bagus. Entah ini dilihat dari grafik ataupun skor Gibbs-nya. Oke, jadi untuk custom ROM ini adalah custom ROM MIUI 14 yang menurut saya tidak rekomendasi untuk kalian coba saat ini. Karena pada custom ROM ini masih mempunyai beberapa bug yang cukup mengganggu. Terus beberapa kekurangan yang harus diperbaiki, penggunaan baterai yang terbilang boros, dan juga suhunya yang cukup panas. Tapi kalau untuk daily sih emang sudah mantap karena sudah memberikan UI yang smooth, multitasking yang lancar, dan pengelolaan RAM yang baik. Tapi tetap aja sih masih kurang rekomendasi karena masih banyak custom ROM base MIUI 14 yang lebih baik dari ini. Jadi untuk pembahasan pada custom ROM kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pembahasan custom ROM-nya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.